Essence of the Body Mind, Riwayat Suci bagian 22, Lautan Pahala dari Tetes-Tetes Cinta Kasih. Ceramah Master pada Camp Budaya Humanis Tim Medis pada tanggal 23 Februari 2000. Mungkin saudara sekalian mengetahui bahwa setiap perjalanan suci sangatlah berliku-liku, mulai dari misi amal hingga misi kesehatan. Terutama pembangunan rumah sakit sangatlah rumit. Banyak sekali orang yang tidak yakin bahwa mengapa seorang biksuni yang bukan pengusaha atau dokter namun ingin membangun rumah sakit. Mereka merasa ini tidak masuk akal. Namun saya berpikir bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini adalah nyawa, dan yang paling menderita adalah penyakit. Saya sungguh tidak mengukur kemampuan diri. Saya hanya berharap untuk berada di garis terdepan dalam hal menyelamatkan nyawa kehidupan. Agar orang yang menderita penyakit atau orang yang tidak seharusnya lumpuh dan hanya terbaring di ranjang saja, kita dapat membantu orang-orang ini untuk bangkit dari ranjangnya. Itulah sebabnya mengapa saat itu saya bersikeras untuk membangun rumah sakit. Sebersih pikiran saya adalah ingin memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, saya harus menunjukkan keyakinan, kesungguhan, ketulusan, dan kebenaran, agar semua orang bisa percaya pada saya dan memiliki respon simpatik ini. Juga tahu bahwa apa yang saya lakukan ini layak untuk didukung. Jadi bukan karena suci memiliki banyak uang. Saya berharap untuk mereka yang menderita penyakit bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Harapan saya adalah semua umat manusia bisa setara. Maka kita seharusnya membangun sebuah fasilitas kesehatan yang sama di sini dengan yang ada di Taiwan bagian barat. Saya harus berusaha sebisa mungkin untuk membangun rumah sakit. Apa yang ingin saya lakukan dan standar apa yang harus dicapai, saya akan mempertahankan tekad yang teguh. Saya melakukan ini demi apa? Demi cinta kasih. Tentu yang bisa saya lakukan hanyalah membangun sarananya saja. Harapan selanjutnya adalah sebersih cinta kasih yang dimulai dari saya. Saya berusaha memberikan apa yang bisa saya kontribusikan. Saya berusaha untuk menyentuh hati banyak orang, kemudian cinta kasih mereka juga terbangkitkan menjadi setetes demi setetes kekuatan cinta kasih yang terakumulasi. Riwayat Suci bagian 22, Lautan Pahala dari Tetes-Tetes Cinta Kasih. Kondisi dunia internasional pada tahun 1984. Pada bulan Januari, Apple merilis PC Macintosh. Pada bulan April, Presiden Amerika Serikat Reagan mengunjungi Tiongkok dan bertemu dengan Deng Xiaoping untuk mendukung 4 modernisasi. Kondisi masyarakat Taiwan pada tahun 1984. Pada bulan Februari, Republik Tiongkok kembali ke arena Olimpiade dengan nama Tionghoa Taipei dan mengikuti Olimpiade musim dingin. Pada bulan November, Biro Keamanan Nasional menjalankan operasi pemberantasan mafia. Sejarah suci pada tahun 1983 sampai 1984. Pada bulan November 1983, diadakan kegiatan Bajar Amal pertama untuk pembangunan rumah sakit di Pusat Kegiatan Angkatan Udara Taipei. Pada bulan Maret 1984, Dewan Komisaris Rumah Sakit Suci dibentuk. Pada bulan April, peletakan batu pertama kali kedua Rumah Sakit Suci Hualien. Pada bulan Juli, penunjukan Dr. Tu Ximen sebagai Kepala Rumah Sakit dan Dr. Seng Wenping sebagai Wakil Kepala Rumah Sakit. Membangun rumah sakit dengan kerja keras. Ceramah Master di pertemuan pagi relawan tanggal 18 November 2007. Suasana hati saya pada saat peletakan batu pertama kalinya benar-benar sulit untuk dideskripsikan. Namun pada hari sesudah peletakan batu, diumumkan keesokan harinya dibatalkan lagi. Perasaan itu sangat sulit untuk dijelaskan. Untungnya ini memberikan saya kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu sedikit. Saya tidak dapat mengatakan apakah saya harus bersyukur akan ini atau merasakan ini sebagai kesulitan. Penundaan itu berlangsung tahun demi tahun.
Saya menggunakan waktu itu untuk melihat lahan di sisi lain, satu sisi untuk penggalangan dana. Jadi saya mulai meninggalkan Hualien menuju ke Taipei. Inilah mengapa kita memiliki banyak anggota komisaris kehormatan Tzu sekarang ini. Pada saat itu, saat saya hendak mendirikan sebuah rumah sakit, satu demi satu mereka mulai menjalin jalinan jodoh dengan kita. Temu ramah dengan insan Tzu wilayah utara. Tekad awal saya saat itu sangatlah polos. Sekarang juga tetap sangat polos. Tekad saya tidak pernah berubah sama sekali. Tekad saya sangat polos. Kita hanya terus mengikuti tekad yang polos ini. Karena orang baik di Taiwan sangat banyak. Saya sering berkata bahwa Taiwan tidak memiliki harta, kecuali kebajikan dan cinta kasih. Para anggota komite senior dan Bodhisattva Chicheng telah membantu saya bekerja keras di luar. Mereka menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri dan tekad guru sebagai tekad sendiri. Saat saya ingin melakukan sesuatu, semua orang menggalang dana dengan sepenuh hati. Pada masa-masa awal, semua orang sangat dekat satu sama lain. Saat itu hanya 4 atau 6 orang dalam satu kelompok. Saat itu semua orang sangat dekat satu sama lain. Saat pergi melakukan survei kasus dan sebagainya, kita selalu saling bergandengan tangan. Terkadang kita juga mengadakan acara ramatama. Rumah siapapun bisa menjadikan tempat pelatihan kita. Bahkan saat saya ingin membangun rumah sakit, saya juga tidak memiliki tempat untuk mengadakan rapat. Kita mengumpulkan banyak orang di rumah seseorang untuk mendengarkan saya berbicara tentang pembangunan rumah sakit. Saya menyampaikan harapan saya di rumah orang. Pertama kali kita berkumpul di rumah Ching Ying, dan setelahnya masih ada beberapa kali lagi. Kemudian rumah siapa lebih lapang, kita akan berkumpul di sana. Kita tidak memiliki tempat untuk mengadakan rapat, hingga bertemu dengan Li Shuxian atau Ibu Cheng yang menawarkan sebuah tempat di Jalan Qin'an, yaitu di rumahnya sebagai tempat untuk semua orang berkumpul untuk persiapan pembangunan rumah sakit. Temu ramah tim wilayah utara pada tanggal 18 Februari 2013. Saat itu ketika ingin membangun rumah sakit, Li Shuxian meminjamkan apartemennya kepada kita. Meskipun tempatnya kecil, ruang kecil tersebut menjadi ruang rapat. Bagi kepala rumah sakit Tu, wakil kepala Seng, serta Tuan Kau dan Tuan Song, setiap kali saat mengerjakan cetak biru gedung rumah sakit, mereka akan berkumpul di apartemen tersebut. Mereka akan berkumpul setelah jam kerja berakhir. Mereka akan mulai mendiskusikan rencana hingga larut malam. Tempat tersebut pertama kali memberi kita ruang untuk merancang cetak biru gedung rumah sakit kita. Beberapa bodhisattva bahkan menginap sepanjang malam di sana. Terkadang pertemuan berlangsung hingga subuh sebelum mereka pulang. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Pada saat itu, banyak relawan senior yang hadir di sana. Kita juga membentuk kelompok kecil untuk promosi. Sekelompok kaum muda membentuk kelompok kecil untuk promosi. Sekarang ini mereka semua sudah berambut putih. Pertemuan pagi dengan relawan tanggal 6 November 2015. Pada 6 November 1983, yaitu pada tahun ke-17 berdirinya Badan Amal Tzu, kita sudah merencanakan dan mempersiapkan untuk membangun rumah sakit sekian tahun lamanya. Akhirnya jodohnya pun matang. Pada hari di mana kita mengadakan Bajar Amal di Klub Angkatan Udara di Jalan Ren'ai, Taipei, saya sangat berterima kasih kepada insan suci dari seluruh Taiwan datang untuk mendukung dalam kegiatan Bajar ini. Orang-orang menyumbangkan perhiasan, pakaian, dan berbagai jenis barang lainnya. Maka di dalam proses donasi Bajar Amal ini banyak cerita yang mengharukan. Maka pada Bajar Amal hari ini menjadi Bajar Amal Akbar. Dan pada saat itu anggota panitia masih tergolong muda. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sekarang mereka telah menjadi insan berbakat di masyarakat. Mereka membantu Tzu merancang kegiatan Bajar kala itu. Ceramah master tanggal 21 September 2008 pada kamp pelatihan tim medis. Pada saat itu adalah pertama kali saya mengatakan
mengajak para budiman di seluruh dunia untuk menggarap ladang berkah. Selanjutnya, tahukah kalian kalimat berikutnya? Puluhan ribu kuntum teratai hati bermekaran menciptakan dunia suci. Mengajak para budiman di seluruh dunia untuk menggarap ladang berkah, puluhan ribu teratai hati bermekaran menciptakan dunia suci. Pada saat itu, saya menempelkan kedua kalimat tersebut pada tempat belajar amal seperti itu. Maka kalimat ini bagi insan suci telah menjadi kalimat yang menarik bagi semua orang. Dan juga pada saat itu kita sedang mengumpulkan barang-barang. Setiap orang bersumbangsi, berharap setiap orang di masyarakat yang memiliki uang mendonasikan uang ataupun memiliki benda bernilai juga dapat didedikasikan. Pertemuan Fungsional Wilayah Utara tanggal 16 Desember 2007. Mengingat saat itu terdapat seorang donatur mendonasikan 3 juta NTD. 3 juta NTD saat itu dapat membeli beberapa rumah. Pada saat itu 3 juta NTD saya juga demikian santai. Terima kasih Kan En kemudian menerimanya. Terima kasih kepadamu. Akan tetapi di belakang ada seorang komite kita yang sangat grogi. Dia memiliki sesuatu yang dibungkus dengan sebuah sapu tangan. Apa yang ada di dalamnya saya tidak tahu. Dia berkata, "Master, suami saya meminta saya untuk segera memberikan kepada Anda. Apakah Master berani untuk menerimanya?" Saya berkata, "Benda apakah ini? Bagaimana mungkin saya tidak berani menerimanya?" Kemudian dia berkata, "Saya memberitahu Anda terlebih dahulu. Barulah Master menentukan apakah mau diterima atau tidak." Saya mengatakan, "Mari katakan, kamu menjelaskan terlebih dahulu. Katakan sebenarnya benda apa?" Dia pun mengatakan pada saya karena relawan komite kita inilah, saat itu dia adalah seorang ketua kelompok. Salah seorang anggota kelompoknya yang juga seorang komite yang memperkerjakan seorang ART, bibi ini tugasnya adalah mencuci baju, membantu mereka membersihkan rumahnya. Sehari membersihkan beberapa rumah tangga, yaitu bibi ini karena setiap hari sewaktu subuh dia akan datang untuk bersih-bersih. Datang mencuci baju. Waktu itu relawan komite kita 5 orang atau bahkan 6 orang adalah satu grup. Sebuah grup kecil. Kadang 4 orang atau 5 orang bentuk satu grup kecil. Setiap ada rapat dia duluan tiba. Akan berkumpul di salah satu rumah relawan komite. Setelah berkumpul kemudian akan keluar untuk survei kasus. Setelah selesai survei akan pulang dan kembali ke rumah tadi. Mereka kemudian akan membahas. Orang tua ini benar-benar sangat menyedihkan. Bagaimana caranya kita menolong orang tua tersebut? Mau diberikan materi atau uang tunai? Atau sebaiknya mau bagaimana? Mau dibawa ke dokter atau yang lain-lain? Bibi ini biasanya sambil bekerja sambil mendengarkan. Dalam jangka waktu yang lama, suatu hari kemudian bibi ini berkata pada relawan komite ini yang merupakan majikannya. Dia lalu berkata, "Nyonya majikan, saya mendengar bahwa kalian keluar untuk mengunjungi orang-orang itu. Awalnya saya mengeluh mengenai diri saya sendiri. Saya merasa seumur hidup saya mengapa begitu menderita, mengapa saya dari kecil sudah begitu menderita, dan lagi menikah dengan seorang pekerja yang suka minum minuman keras dan suka berjudi. Saya masih harus menghidupi anak. Saya masih harus bekerja. Saya masih harus bertanggung jawab menghidupi keluarga. Saya masih harus membayar hutang berjudinya. Saya merasa saya sangat menderita. Terus hingga suami meninggal, anak perempuan juga telah dewasa. Dia menikah dengan rekan kerjanya. Juga sama, seorang karyawan. Tetapi saya terus merasa mengapa saya begitu menderita. Anak perempuan kehidupannya sekarang juga bekerja keras untuk menghasilkan uang. Jadi juga masih harus terus bekerja keras. Dengan anak perempuannya dan menantu bersama-sama melihat apakah mampu membeli sebuah rumah, dia berkata, "Tetapi saya setiap hari terus mendengar kalian selalu membahas banyak kisah. Orang tua yang mana bagaimana, keluarga yang mana bagaimana. Setelah saya mendengarnya, saya merasa saya lebih beruntung dari orang lain. Semua penderitaan saya telah berlalu. Saya yang sekarang, anak perempuan dan menantu sudah berpenghasilan. Saya merasa saya lebih beruntung dari orang lain.
Dia lalu berkata, "Nyonya majikan, apakah saya yang demikian boleh bergabung menjadi donatur kalian?" Dia berkata, "Baiklah, Anda bisa bergabung." Dia lalu mengeluarkan NTD 200. Dia lalu berkata, "Kami ada 4 orang, anak perempuan, menantu, masih ada seorang cucu, juga ada dia. Ada 4 orang." Dia berkata, "Satu orang NTD 50. Pada waktu itu NTD 50 sebenarnya sudah sangat banyak. Majikannya kemudian berkata kepadanya, dia berkata, "Tidak perlu sebanyak itu. Sebenarnya kalian berempat $100 sudah cukup. Kalian bekerja dengan susah payah seperti itu." Dia berkata, "Tidak apa-apa. Kami sanggup dan kami bisa melakukannya." Dengan demikian, setiap bulan mereka berempat menyumbangkan $200. Hingga saat saya ingin membangun rumah sakit di Taipei, saat pertama kali di Jalan Renai di klub angkatan udara di tempat tersebut, kami mengadakan bajar ama pertama kali. Begitu banyak orang yang datang untuk bekerja sama dan menyukseskan kegiatan tersebut. Pada saat mengumpulkan barang-barang relawan komite suci, majikannya tersebut berkata, "Master, itulah bibi tersebut. Tiba-tiba membawakan barang ini." Master bertanya, "Ini barang apa ya?" Dia berbicara sambil membuka bungkusannya. Ketika bungkusannya terbuka, itu adalah sebuah batangan emas dengan berat 37,5 gram. Satu batang emas murni yang sangat kecil, dengan berat 37,5 gram. Itu adalah satu batang emas yang sangat kecil. Dia membuka sapu tangan itu, dan emas batangan tersebut muncul. Master bertanya, "Untuk apa emas batangan ini?" Dia berkata, "Ini adalah dari bibi tersebut." Dia berkata, "Bibi tersebut mendengar kita ada mengadakan bajar amal. Dia bersama putrinya yang masih kecil dan pada saat usia anaknya genap 1 bulan, keluarga ibunya dan teman-temannya memberikan hadiah kepada anaknya sebuah cincin kecil dan juga sebuah lempengan emas tipis. Kita dahulu biasanya diukir dengan bunga. Lempengan emas tersebut yang tipis," dia berkata, "seperti inilah kami orang miskin, sehingga kami selalu menerima hadiah dari orang lain. 1/4 ataupun kurang dari 1/4 ons emas atau kertas emas," dia berkata, "ada beberapa hadiah untuk anak perempuannya, dan sekarang anak dari anak perempuan, sekarang dia sudah punya anak." Kejadian yang sama juga terjadi. Ada orang yang memberi gelang emas ataupun yang lain, semuanya dikumpulkan jadi satu dan dibawa ke tukang penjual emas. Meminta penjual emas untuk menambahkan menjadi 37,5 gram dan dilebur menjadi satu batangan atau yen pao. Beratnya benar-benar 37,5 gram. Dia berkata ingin mendonasikan untuk bajar amal, sehingga dia memberikan ke majikannya. Majikan memberikan ke mentor. Mentor membawanya pulang dan memberitahu suaminya tentang bibi ini. Yang sangat mengagumkan, suaminya menatapnya dan berkata, "Kalian sungguh berani melakukan apa saja. Bahkan uang hasil jeripaya bibi itu pun kalian berani menerimanya." Dia berkata, "Apa kamu berani menerimanya? Saya percaya apabila kamu membawanya kepada Master, Master tidak akan mau menerimanya." Lalu Master berkata, "Saya akan menerimanya." Saya mendengar ceritanya. Saya pun berkata, "Sini saya terima." Dan saya memegang emas tersebut di tangan. Dan kebetulan yang menyumbang donasi $3 juta ada di tempat. Saya memegangnya dan berkata, "Emas ini lebih berharga dari uang $3 juta NTD. Temu Ramatim Wilayah Utara pada tanggal 18 Februari 2013. Ada orang yang mendengar Master mengatakan, potongan emas ini setara dengan 3 juta. Dia merasa mengapa Master berkata seperti ini, sangat takut menyinggung orang. Namun saya segera menjelaskan. Saya berkata, 3 juta ini disimpan di bank adalah akan bertambah sebuah bulatan. Hanya bertambah beberapa bulatan saja. Tapi emas ini di tempat bibi ini, dia sudah dalam jangka waktu 20 tahun mengumpulkan cincin putrinya, melakukan kerja kasar seperti ini, bekerja sampai sekarang. Karena saya hendak mengadakan bajar amal, bahkan bunga topi dari anaknya pun juga dikumpulkan. Ini sama dengan harta selama 20 tahun lebih. Semuanya dikumpulkan.
Sekarang adalah bekerja sebagai pencuci baju. Dengan menggesek kulit tangan, dia mampu merelakan seperti ini. Usaha keras dia seperti ini, dengan cinta kasih dari orang kaya seperti ini adalah setara. Yang menyumbangkan 3 juta NTD sangat gembira. Dia kemudian di samping saya berkata, "Master benar, saya tahu sebenarnya saya masih bisa menyumbangkan lebih banyak lagi. Tidak salah, lakukan yang terbaik yang kita bisa." Saya pikir melakukan yang terbaik adalah pahala kebajikan yang tak terhingga. Pelatihan tim medis 21 September 2008. Sebuah batu bata, sepotong ubin, segenggam pasir, sekantong semen dan sebatang baja, bukankah semuanya adalah sumbangsi dari mereka semua insan suci? Orang yang berduit sangat mudah mengeluarkan uang untuk diserahkan kepada master, untuk membangun rumah sakit, untuk membangun sekolah. Bagi mereka adalah sangat mudah. Tetapi apakah memang benar-benar begitu mudah? Harus bisa merelakan. Jika dia tidak bisa merelakan, meskipun ada uang tidak akan bisa mengeluarkannya. Pertemuan Kader Wilayah Utara 16 September 2007. Saya dulu sering mendengar dari kelompok bodhisattva di sana bahwa mereka setiap hari membuka lemari baju. Mereka selalu merasa kekurangan satu baju. Ada yang pergi mengelilingi butik dan toko perhiasan. Ketika mereka berbicara, mereka akan menggerak-gerakkan tangannya untuk menunjukkan perhiasannya. Saya sering mendengar bahwa ada orang yang membawa istri orang terkenal untuk mengunjungi saya. Mereka akan memberitahu saya siapa orang itu, bagaimana orang itu, atau keadaan keluarganya bagaimana. Saya selalu berkata, "Saya benar-benar tidak punya waktu. Silakan langsung katakan kepada saya apa yang diinginkannya. Mengapa ia datang mencari saya? Beginilah manusia. Ada banyak orang yang seperti ini. Baik itu orang yang memperkenalkan tamu, ataupun tamu yang diperkenalkan, tamu itu selalu berharap agar master bisa memahami status mereka, kondisi sosial dan latar belakangnya. Saya tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Namun bila mereka mengatakan kepada saya, 'Master, orang ini sangat langka. Ia sangat hemat dalam kegiatan sehari-hari dan bekerja keras. Ia giat, hemat dan menaklukkan rintangan. Ia memikul banyak tanggung jawab,' maka saya akan sangat tertarik. Segera katakan kepada saya bagaimana orang ini, apa latar belakang keluarganya, apa yang dilakukannya sekarang, apakah masih ada masalah di masa depan, apakah tekadnya saat ini mempengaruhi keluarganya. Ini adalah kebiasaan saya. Saya selalu merasa bahwa meskipun mereka kurang mampu, namun bila ia bersumbangsi dengan sungguh hati, ini benar-benar hal yang sangat menyentuh." Pertemuan pagi relawan tanggal 6 November 2012. Ketika saya berpikir kembali pada saat itu, saya berada di Taipei setiap hari. Setiap hari saya sangat bersyukur dan sangat tersentuh. Apakah orang menyumbangkan materi atau uang? Setiap hal adalah penuh dengan kisah yang menyentuh. Tidak mudah untuk memperoleh tanah ini. Ketika konstruksi dimulai, dari mana uang berasal? Memikirkan saat itu benar-benar setiap inci tanah ini dan setiap batu bata semua adalah hasil dari darah dan keringat kita. Sehingga saya selalu mendeskripsikan dengan demikian. Jika darah dan keringat kita memiliki wujud, sebenarnya semen tidak dicampur dengan air, tetapi dengan keringat dan darah kita. Benar-benar, tetesan darah dan keringat itu digunakan untuk mengaduk semen, batu bata, dan baja. Demikianlah rumah sakit kita dibangun. Pertemuan Kader Yunjia pada tanggal 24 Februari 2009. Saudara sekalian, tentu saja terutama selama lebih dari 2 tahun ini, ingin mengumpulkan dana untuk membangun rumah sakit. Kemudian kita masih kekurangan 2 juta dari 800 juta dolar. Coba pikirkan, dalam waktu lebih dari 2 tahun ini, kalian pikirkan dari mana uang ini berasal? Ketika peletakan batu bata pertama, uang kita tidak cukup 30 juta. Pada saat rumah sakit selesai dibangun, semua pinjaman sudah dilunasi. Kalian pikirkan, jika saya tidak keluar menunjukkan wajahku, jika semua orang tidak terus merespon dengan cinta kasih,
Jika bukan demikian, sebenarnya setiap batu bata diletakkan dengan keringat dan darah. Ini semuanya harus berterima kasih kepada para senior relawan Ceci. Kontribusi dari para relawan Ceci. Mereka mendedikasikan diri tanpa kenal waktu. Pada saat itu mereka sedang menggalang bodhisatwa dunia. Mereka tidak melepaskan setiap kesempatan. Asalkan ada mendengarkan tentang seseorang ingin membangkitkan tekad, pada tengah malam mereka juga pergi. Pada saat itu ada siapa yang membimbing mereka? Tidak ada orang yang membimbing mereka. Namun ketika kita memiliki tekad, maka tiada yang sulit. Peletakan batu pertama kali kedua. Serama Master pada tanggal 18 Agustus 2002 pada pertemuan pagi dengan relawan. Kita sangat bersusah payah dalam mencari tanah. Sejujurnya, asalkan kita memiliki niat yang sangat tulus untuk berbuat sesuatu, sungguh, orang banyak berkah pun besar. Lokasi kita berganti ke tempat yang lebih dekat kota, yaitu lokasi rumah sakit kita sekarang. Kala itu, lokasi kita ini hanyalah sebidang tanah yang terbengkalai, lapangan percobaan sebuah sekolah pertanian. Kita dapat membayangkan sekolah pertanian. Peternakan yang mana di dalamnya terdapat pertanian, perikanan, dan lain-lain. Biasanya jika melewati tempat ini seperti sebidang padang rumput yang sangat luas, tempat menggembala sapi. Di atas padang rumput ini juga terdapat kolam ikan. Ada 2 kolam ikan yang besar tempat memelihara ikan. Namun lahan tanah ini sangat besar, hampir belasan hektar dan dekat dengan kota. Maka saya sangat menyukainya. Tentu tidak mudah untuk mendapatkannya. Itu adalah tempat percobaan bagi sekolah. Maka kembali memulai dari awal. Benar-benar sangat berliku-liku, sangat banyak rintangan. Dalam waktu yang sangat singkat kita kembali mendapatkan. Sungguh sangat bersyukur. Saat itu selain dari perhatian yang diberikan oleh insan Ceci, maka terhadap 2 bidang tanah yang sebelumnya dan yang ini, kita patut berterima kasih kepada Gubernur kala itu, Bapak Lim Yang Kang dan Bapak Li Teng Hui, atas kepedulian mereka terhadap lahan ini. Bahkan yang paling penting adalah penilaian mereka demi untuk kebutuhan di bidang kesehatan wilayah timur. Saat itu sarana dan fasilitas medis di Taiwan wilayah timur sangatlah kurang. Dengan adanya organisasi non-pemerintah seperti kita yang bersedia mengatasi kekurangan di wilayah tersebut, para pejabat pemerintah terutama gubernur sebagai pemimpin tertinggi provinsi, walaupun mereka berdua menjabat sebagai gubernur yang sebelumnya dan penerus, mereka berdua sangat bersungguh hati, membantu kita menyelesaikan banyak sekali permasalahan. Pertemuan relawan pagi tanggal 17 Agustus 2002 sangatlah menakjubkan. Tuan Lim Yang Kang membantu menyelesaikan masalah tanah yang pertama, tetapi Tuan Li Teng Hui yang menghadiri peletakan batu pertama. Karena sewaktu Tuan Lim Yang Kang menjabat sebagai gubernur, beliau yang membantu saya menemukan tanah ini. Setelah menemukan tanah ini, beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan digantikan oleh Tuan Li Teng Hui sebagai gubernur. Maka Tuan Lim Yang Kang yang membantu kita mengatur proses-proses perizinan tanah di Kuo Fu Li. Tetapi kita mengundang Tuan Li saat peletakan batu pertama. Setelah diingat kembali, adalah Tuan Li Teng Hui yang membantu kita mendapatkan tanah kedua. Tetapi Tuan Lim Yang Kang yang telah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri ini datang menghadiri peletakan batu pertama kali kedua. Kita juga dapat melihat guru saya, Master In Sun. Guru juga datang menghadiri peletakan batu pertama. Ini adalah dokumentasi sejarah. Saya sangat bersyukur. Serama Master pada pelatihan relawan staf rumah sakit pada 24 April 1984 adalah hari peletakan batu pertama rumah sakit Ceci Hualien. Pada hari peletakan batu pertama ada guru saya Master In Sun. Guru saya, Tuan Lin Yang Kang juga turut serta dalam peletakan batu pertama. Setelah 2 tahun 3 bulan, pembangunan rumah sakit kita telah selesai. Awalnya direncanakan selama 3 tahun, tetapi kita dapat menyelesaikan 9 bulan lebih cepat dari jadwal. Serama Master pada pertemuan pagi relawan tanggal 4 Februari 2013. Waktu terus berlalu.
Begitu pula saat ini akan berlalu juga. Oleh karena itu, waktu yang telah berlalu merupakan sebuah sejarah. Setiap waktu yang sekarang juga merupakan waktu yang telah berlalu, terus-menerus terakumulasi. Oleh karena itu, kita harus selalu menggenggam erat masa kini, baik masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Semuanya tidak lepas dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Ketika sudah mengatakan ini, satu momen telah berlalu. Dikarenakan apa yang saya bicarakan sekarang juga merupakan masa lalu. Masa depan juga akan menjadi masa sekarang. Apa yang saya bicarakan sekarang akan berlalu tanpa terputus. Sehingga masa lalu, sekarang, dan masa depan merupakan sebuah kekosongan sejati dan tidak bisa menetap. Tetapi ketika kita menggenggam hal yang benar, semua itu akan menjadi keberadaan yang menakjubkan. Meskipun ketika peletakan batu pertama, proses pembangunan lahan yang hampir dibatalkan, kita masih ada peletakan batu pertama untuk kedua kali di lokasi rumah sakit kita sekarang ini. Pada intinya, semuanya merupakan keberadaan yang menakjubkan. Tetapi semua persoalan tersebut merupakan masa lalu yang pada hakikatnya adalah sebuah kekosongan sejati. Para bodhisattva sekalian, terlahir menjadi seorang manusia adalah hal yang menarik. Kita selalu terikat pada waktu, ruang, dan hubungan antar manusia. Dalam mencapai segala sesuatu, saya berterima kasih ketika melihat begitu banyak orang baik, para bodhisattva dunia, para Buddha hidup di dunia. Sehingga kita harus menghargai setiap saat, setiap orang, dan setiap lokasi. Kita harus selalu menghargainya. Menunjuk Profesor Tu Simien sebagai kepala rumah sakit. Ceramah master pada pelatihan staf medis tanggal 24 April 2005. Kepala rumah sakit Tu dan wakil kepala rumah sakit Seng, mereka semua adalah tokoh bersejarah di ceci kita. Bicara tentang kepala rumah sakit Tu, saya sangat berterima kasih. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada wakil kepala rumah sakit Seng. Dia adalah dokter pertama yang saya kenal. Waktu itu demi untuk membangun rumah sakit, dananya dari mana? Saya harus menunjukkan wajah saya dan harus pergi ke daerah barat. Saya tidak tahu bagaimana menjalin jodoh dengan orang lain. Saya tidak tahu bagaimana menggalang dana. Tetapi ketika saya berbicara tentang filosofi saya dapat membicarakannya. Jadi mulai dari Taipei, anggota komite tidak banyak. Waktu itu di Taipei kita tidak punya tempat untuk berkumpul. Kita selalu pergi ke rumah orang lain, rumah anggota komite kita. Jadi pernah suatu kali ketika pergi ke rumah salah satu anggota komite kita, dia memanggil beberapa orang istri dari pengusaha ke rumahnya. Di sana semua orang berdiskusi. Saya berbicara tentang hendak membangun rumah sakit dan hal-hal lain. Tiba-tiba Cinging, anggota komite kita berkata kepada saya, "Master, saya ingin memperkenalkan Anda kepada orang yang sangat istimewa." Siapakah dia? Istri wakil kepala rumah sakit Seng. Dia mendorongnya keluar dan membawanya kepadaku. Dia berkata bahwa suaminya adalah seorang ahli jantung yang terkenal. Dia adalah wakil kepala rumah sakit NTUH dan istrinya adalah dia. Saya berkata, "Suami Anda seorang dokter? Sangat baik. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertemu dengannya?" Katanya, "Sangat bagus. Master kapan bisa datang ke rumah saya? Saya akan menyambut dengan senang hati." Saya berkata, "Pergi malam ini." Jadi saya benar-benar manfaatkan momen yang ada saat ini. Jadi seperti yang sering Master katakan kepada kalian, inilah maksud memanfaatkan momen yang ada sekarang. Jalinan jodoh ini harus dimanfaatkan. Maka malam itu juga saya langsung ke rumahnya. Yang membuat saya sangat terharu adalah tentang penyakit kaki hitam. Beliau menjelaskan kepada saya bagaimana cara beliau menemukan penyakit ini. Lalu saya bertanya kepada beliau, "Setelah sampai di Budai, apa yang Anda lakukan?" Lalu dia berkata kepada saya, "Orang-orang di sana sangat miskin. Di dalam hanya nyala 5 lampu lilin, sehingga mau melihat pun tidak bisa lihat dengan jelas." Lalu saya masuk ke dalam dan menggendongnya keluar. Di luar, di bawah atap,
Saya lalu mengambil seember air untuk membersihkan kakinya. Setelah dibersihkan lalu kelihatan jelas kondisi kakinya. Dia mengatakan kepada saya bagaimana dia dibudai saat itu dan mempelajari tentang penyakit kaki hitam ini. Kemudian baru menyadari adanya masalah air dan lain-lain. Setelah melihatnya saya merasa dokter ini sangat baik. Dalam hati saya berpikir saya harus merekrut orang ini. Demikianlah awal mulanya. Dan saya sangat berterima kasih beliau dapat mempercayai saya. Di saat itu saya belum memiliki uang, orang dan kekuatan ingin membangun rumah sakit. Tetapi beliau bersedia mempercayai saya. Ini membuat saya sangat berterima kasih kepadanya. Bahkan dia menceritakan hal ini kepada Profesor Tu. Berkat perkenalan ini saya bertemu muka dengan Profesor Tu dan membantu saya melihat denah bangunan. Saat itu mereka baru pulang kerja dari rumah sakit NTUH. Saya merasa mereka sangat berdedikasi dengan tugasnya. Mereka juga tidak pulang kerja lebih awal, yakni saat tiba waktunya pulang kerja, datanglah para arsitek bersama dengan komite pembangunan kita untuk melihat gambar konstruksi, seringkali sampai malam hari. Bahkan sampai langit sudah terang kembali. Kurang lebih subuh hari, mereka baru pulang ke rumah. Saat pekerjaan konstruksi telah mulai diserahkan kepada kontraktor, penyakit liver kepala rumah sakit itu kambuh. Kemudian saya pergi ke rumah sakit NTUH untuk menjenguknya. Saat masuk ke dalam, saya melihat kepala rumah sakit itu berada di atas kasur rumah sakit. Ada sebuah meja makan yang didorong ke depan pimpinan itu. Dia masih melihat setumpuk majalah. Dia sedang mengedit majalah. Dia sedang duduk di atas kasur dan masih bekerja. Meski sakit, masih dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Saya lihat di sampingnya masih tergantung jubah putih. Saya kemudian berkata, "Mengapa jubah putihmu tergantung di sini?" Dia berkata, "Jika saat melihat majalah ini, setelah mereka menyuntikku, dengan menghabiskan waktu di atas ranjang bisa begitu sulit. Dengan memakai jubah, saya bisa pergi berkunjung ke pasien saya. Mereka pun tidak tahu kalau saya sedang dirawat di rumah sakit. Dikala sakit, dia masih bisa berkunjung menengok pasiennya dan masih melakukan pekerjaan menyunting majalahnya. Kejadian ini sungguh membuatku terharu, sungguh tidaklah mudah. Sebenarnya saat itu saya sudah tahu bahwa sisa usianya diperkirakan tinggal tersisa setengah tahun atau 3 bulan. Karena di saat itu saat saya mau turun tangga, sepertinya dengan Profesor Song berada dalam lift yang sama. Saya bertanya kepada Profesor Song. Dia mengatakan bahwa kondisi kepala rumah sakit itu sangat tidak baik. Kurang lebih hanya tersisa 3-6 bulan lagi. Saat mendengarnya hati terasa sangat sedih. Tetapi begitu ajaibnya, dia telah pulih dan kembali bertenaga. Dia membuka praktik di Rumah Sakit Umum Chathai. Terdapat baksas kesehatan bagi pasien di klinik ini. Kepala Chen dan Wakil Wang Rumah Sakit Chathai merupakan komite konstruksi kita. Pada hari itu saat saya pergi ke Rumah Sakit Chathai, juga merupakan hari pertama kepala rumah sakit itu memeriksa pasien di sana. Saat pergi ke sana, saya memberitahukan kepada mereka. Saya sangat khawatir dalam memilih kepala rumah sakit. Mereka berkata, "Master, kita harus cepat dan memastikan. Rumah sakit kita sudah hampir selesai. Kamu belum memilih kepala rumah sakit. Ini tidak bisa diterima. Kamu harus segera mengambil keputusan." Saya berpikir dan memberitahu mereka. Saya ingin dokter Tu menjadi kepala rumah sakit. Mereka mengatakan, "Master, apakah tidak ada salah sebut?" Saya menjawab tidak salah. Saya ingin kepala rumah sakit Tu Simon. Mereka lalu mengatakan lagi, "Tidakkah Master mengetahui kesehatan dokter ini?" Saya bilang saya tahu. Justru karena kesehatannya yang demikian, saya juga mau merekrutnya untuk menjadi kepala rumah sakit. Pertama, ini akan meningkatkan keyakinan dirinya. Master memiliki keyakinan pada dirinya. Dia juga harus mempunyai kepercayaan diri atas hidupnya, baru dapat memberinya kesempatan untuk bertahan. Jadi ini sebenarnya juga merupakan sebuah dukungan.
Semangat seperti ini akan memberikan kepercayaan diri baginya. Kedua, ketika saya akan menyebutkan bahwa kita semua insan suci seluruh Taiwan akan mendengar orang dahulu berkata, semakin banyak orang maka semakin banyak berkah juga. Bukan tidak mungkin semua orang mengirimkan doa untuknya. Mungkin saja ini bisa membantunya. Sehingga semua ini akan memberikan kepercayaan diri dan ketulusan dari semua orang akan memberikannya doa. Dia mengatakan, apakah kamu tidak mempertimbangkan wakil kepala rumah sakit Seng? Saya bilang ada. Tetapi saya merasa kondisi kesehatan kepala rumah sakit itu tidak begitu baik. Dia dahulu yang menjabat. Wakil kepala Seng masih sehat, masih bisa menunggu. Pada saat itu saya mengatakan demikian kepada mereka. Kemudian dia berkata, dia hari ini ada di Poli. Kita undang dia dan Master sampaikan misi ini kepadanya. Dia benar-benar datang. Ketika datang saya menyampaikan hal ini. Dia tetap menjawab tidak bisa. Master, apakah kamu tahu? Tubuh saya seperti sebuah bom. Saya bilang, saya tahu sebenarnya tubuhmu seperti sebuah bom. Begitu juga tubuh saya. Jantung saya juga tidak baik. Apakah kamu tahu, bom saya lebih besar dari kamu. Sehingga bukan hanya kamu dan saya memiliki bom ini, sebenarnya setiap orang juga ada. Hanya tidak tahu kapan meledak. Tidak tahu. Sehingga kita harus menggenggam momen sehari ini. Menyampaikan hal hari ini, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah dia pikirkan dan berkata, Master, apakah kamu benar-benar yakin pada saya? Tentu saja yakin. Kalian lihat, mulai saat itu dan berlanjut 5 tahun. Awalnya dokter hanya mengatakan 3 bulan atau 6 bulan. Setelah dia menerima tanggung jawab ini, mulai dan berlanjut selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini banyak yang dia lakukan. Sampai rumah sakit kita mulai operasional, tepatnya 3 tahun lebih. Sehingga ketika kamu melihat dia meninggal, dia tidak meninggalkan Hualien. Saat beliau dirawat di rumah sakit NTUH, saya pergi menjenguknya. Dia menyatakan berguru kepada saya dan berkata kepada istrinya mengenai pemakamannya. Apa yang Master sampaikan lakukan saja. Sehingga peristirahatan terakhirnya adalah di Vihara Volsing. Di sana saya juga pergi melihatnya, tempat abunya. Ketika melihat bertepatan bisa melihat rumah sakit kita. Kalian lihat, dia bergabung pada saat itu sampai terakhir, dia masih ada di sana melihat kita. Di tempat lahir misi kesehatan kita. Kita semua bersungguh hati menciptakan ladang berkah ini. Setiap hari kita mengembangkan misi kesehatan dengan cinta kasih. Dengan penuh budaya humanis, demi menyelamatkan nyawa, melindungi kehidupan serta menjunjung cinta kasih.